Baiklah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai pagi ini dengan berdoa ya. Yang ketua kelasnya dipimpin doanya buat teman-temannya. Kita berdoa, tangan diangkat, kepala ditundukkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Oke, sekarang Ibu cek kehadirannya dulu. Satria, Hadir. Email, Hadirah. Anis, Hadirah. Vina, Hadirah. Ana, Hadirah. Afif. Afif nggak hadir ya? Enggak. Oh, iya. Ada yang dititipin surat izin nggak? Enggak ada. Nggak ada. Oke, oke. Ada yang tahu nggak hari ini materinya apa? Ada yang sudah belajar tadi malam? Sudah. Kalau sudah, kira-kira apa nih materinya? Tahu nggak? Pancasila. Sekarang kita masuk ke tema 4, subtema 1, pembelajaran 2 tentang mengidentifikasi apa itu Pancasila. Sekarang coba dilihat. Di sini ada gambar burung Garuda. Di tengah-tengah burung Garuda ini ada lambang-lambang dari masing-masing sila Pancasila. Coba dilihat, ini banteng melambangkan sila Pancasila ke? Banteng keempat. Nah. Terus kalau kapas dan padi, bintang, terus rantai, pohon beringin. Oke, jadi udah pada tahu semua ya? Udah belajar semua berarti semalam. Sekarang Ibu mau tanya, kira-kira apa sih makna dari sila pertama Pancasila? Ada yang tahu? Belum ada yang tahu ya? Jadi Ibu jelaskan dulu. Sila pertama Pancasila memiliki makna yang berkaitan dengan keyakinan. Jadi negara Indonesia ini mengakui sebagai negara yang memiliki kepercayaan serta keyakinan dan mengakui adanya Tuhan. Jadi di Indonesia ini semuanya udah tahu kan kalau di Indonesia ini kita punya beragam agama, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, ada yang tahu lagi? Buddha, ada lagi? Bali, Hindu ya? Iya. Nah, kalau sikap kita terhadap orang yang berbeda agama itu harus seperti apa? Menghargai. Terus misalnya nih, ada yang tahu nggak sih sikap yang tidak terpuji antara yang berbeda agama? Ada yang tahu? Ada yang mau jawab? Kira-kira sikap seperti apa sih yang tidak menghormati satu sama lain antara orang yang berbeda agama? Nggak ada yang tahu ya? Ya sudah, Ibu jelaskan. Jadi contohnya nih, contoh perilaku yang tidak menghormati antara agama satu dengan agama yang lainnya. Misalnya Mbak siapa? Email. Mbak Email dan Mbak Vina, iya kan, betul. Nah, Mbak Email ini misalnya agamanya Muslim, terus Mbak Vina ini agamanya Katolik gitu. Nah, terus Mbak Vina ini lagi beribadah nih. Nah, Mbak Email itu bukannya menghormati Mbak Vina yang sedang beribadah, tapi malah justru mengejek-ejek kayak, ih kamu kok ibadahnya hari ini sih, kok kamu ibadahnya kayak gini sih, kok kamu ibadahnya nyanyi-nyanyi sih gitu. Itu adalah salah satu contoh perilaku yang tidak baik. Apalagi negara kita adalah negara yang memang sudah mengakui dengan perbedaan agama tersebut. Ada yang tahu nggak sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari itu contohnya seperti apa? Ada yang tahu? Tadi pas pertama kayaknya udah pada belajar semua. Ya sudah, kalau belum tahu Ibu jelaskan. Jadi sila pertama Pancasila dalam
kehidupan sehari-hari itu contohnya meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Karena coba sih Ibu mau dengar dulu sila pertama Pancasila itu bunyinya seperti apa? Ada yang mau? Oh iya. Tuhannya Maha Esa. Apa? Tuhannya Maha Esa. Iya benar. Sila pertama Pancasila yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa. Jadi jelas ya, apa namanya? Sila pertama Pancasila di kehidupan sehari-hari itu salah satunya adalah meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua adalah percaya dan takwa kepada Tuhan sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing. Jadi kalau misalnya orang yang Katolik, mereka mempercayai adanya Tuhan mereka melakukan ibadah sesuai prosedur yang dilakukan di agama mereka. Terus kita yang Muslim juga harus bertakwa kepada Allah, ibadah sholat 5 waktu. Jadi kalau yang Muslim jangan sampai nggak sholat ya, karena kita sudah memilih agama kita, ya kita harus mematuhi apa yang ada di agama kita. Selanjutnya, menghormati agama orang lain. Nah, kayak contoh yang pertama tadi, yang Ibu bilang pas Vina sholat, misalnya Vina Katolik, terus email Islam. Nah, kalau misalnya Vina lagi sholat, tidak boleh diganggu, harus dihormati. Selanjutnya, menghormati kebebasan orang lain dalam beribadah sesuai agama yang dianut. Itu juga masih termasuk tadi ya. Terus menghormati kebebasan orang lain dalam memeluk agamanya masing-masing. Nah itu tadi, nggak boleh tuh kalau misalnya kita yang teman kita nih beda agama tuh bilang, kok kamu masuk agama itu sih, kok kamu masuk agama itu sih, kan masuk agama itu nggak masuk surga. Nah masuk agama itu nggak masuk surga itu kan di peraturan agama kita. Nah kalau di agama mereka itu mereka punya aturannya tersendiri juga. Jadi kita harus menghormati mereka, kepercayaan mereka gitu. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah, itu juga tadi termasuk ya. Tidak mengganggu teman yang sedang beribadah. Atau kan kalau di sekolahan-sekolahan yang ada basis agama lain, itu kan biasanya mereka ada tuh pelajaran agama Kristen gitu kan, pelajaran agama ini. Atau pas kita lagi sholat Jumat, mereka ada apa sih, pelajaran sendiri buat agama mereka. Nah itu contoh yang saling menghargai satu sama lain. Ada yang mau memberi contoh lagi nggak? Sila pertama Pancasila di kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Kayak tadi nih, kalian rame-rame di sini ngapain? Nah, ngaji itu termasuk makna dalam sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kegiatan yang apa tidak sesuai dengan sila pertama Pancasila, kira-kira ada yang udah inget nggak nih? Apa ya? Oh ini nih nggak sesuai sama sila pertama Pancasila gitu. Ada yang tahu? Nggak ada. Ya banyak ya, kayak contohnya kan di sini kadang namanya anak kecil ya, ada yang saling tidak menghargai. Kayak kalau di zaman ibu dulu, ibu ini pernah yang namanya tidak menghargai agama lain waktu zaman ibu masih kecil. Jadi ibu tuh selalu bilang kayak, kok kamu masuk agama itu sih, kan dosa gitu. Kok kamu makannya babi sih, kan nggak boleh, haram gitu-gitu. Itu tidak boleh. Coba kan tadi kita sudah menyebutkan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Coba ibu mau dengar satu-satu dong. Siapa yang mau mulai pertama? Ayo, siapa yang mau mulai pertama? Satu orang satu aja. Contohnya sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang tadi sudah kita sebutkan ya. Ayo tunjuk saya Bu, mau jawab gitu. Ayo siapa yang mau jawab? Tadi banyak kok ibu menyebutkan, ada berapa ya, 5 atau 6. Sebutkan aja pokoknya. Menghormati agama orang lain. Iya betul, menghormati agama orang lain. Ada lagi? Contohnya kayak meyakini adanya. Siapa yang mau jawab? Iya, apa? Iya, meyakini adanya Tuhan yang Maha Esa. Suaranya yang keras sih, nggak kedengeran. Terus ada lagi, Satria mau jawab mungkin? Enggak. Kenapa lupa ya ibu tadi ngomong apa aja? Iya. Makanya diperhatikan ya. Nih
menghormati orang lain dalam memilih agamanya masing-masing. Contohnya ada banyak kan ibu menyebutkan. Baiklah, di sini apakah sudah jelas? Nanti ibu kasih tugas ya buat dikerjakan di rumah. Kalian menuliskan lagi 5 sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Nanti dikerjakan di rumah ya. Minggu depan dikumpulkan kembali. Oke, baik, sudah jelas semuanya? Sudah. Oke, kalau sudah jelas, karena waktunya sebentar lagi sudah habis, akan ibu tutup. Sudah tidak ada yang bertanya lagi kan? Sudah jelas semua ya? Jangan lupa tugasnya untuk dikumpulkan minggu depan. Gimana belajar hari ini, kira-kira seru nggak? Seru. Terus sudah jelas semua materinya? Sudah. Kira-kira nanti kalau mengerjakan PR di rumah sudah mengerti? Sudah. Ya, baiklah. Kalau sudah tidak ada yang ditanyakan lagi, kesimpulannya hari ini adalah kita harus saling menghormati satu sama lain, entah itu baik dari agama ataupun dari segi apapun. Seperti jika punya tetangga kita harus saling menghormati, jika mereka membutuhkan bantuan kita harus tetap membantu. Baiklah anak-anak, cukup sampai di sini. Jika ibu ada kesalahan, ibu mohon maaf, pada Allah ibu mohon ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.